Pernah nggak kamu perhatikan, ada orang yang gajinya biasa saja tapi bisa hidup nyaman, punya tabungan, bahkan investasi. Tapi di sisi lain, ada juga yang gajinya besar, tapi selalu merasa kurang bahkan sering utang. Jawabannya sederhana, bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal cara berpikir dan mengelola uang. Bedanya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara berpikir tentang uang. Hari ini, kita akan bahas bedanya orang kaya dan orang biasa dalam mengatur uang. Ini bukan teori kosong, tapi kebiasaan nyata yang bisa kamu tiru mulai sekarang. Mari kita mulai dari hal pertama. Cara berpikir. Ubah pola pikirmu. Uang sebagai alat bukan tujuan. Orang kaya tidak melihat uang sebagai hasil akhir, zatai, tapi sebagai alat untuk menciptakan peluang baru. Mereka tahu bahwa uang bisa bekerja untuk mereka. Orang kaya melihat uang sebagai alat untuk membangun kebebasan. Mereka nggak bekerja demi uang, tapi membangun sistem agar uang bekerja untuk mereka. Ini bisa dilakukan lewat bisnis, investasi, atau aset produktif lain. Contohnya, mereka menanam modal di bisnis, investasi, atau aset produktif lain yang bisa menghasilkan arus kas tanpa harus selalu hadir. Sementara orang biasa berpikir kebalikannya. Seringkali bekerja keras untuk uang. Aku kerja keras biar dapat uang biar bisa beli ini dan itu. Tanpa pernah berpikir bagaimana caranya uang bisa balik bekerja untuk mereka. Akibatnya, uang habis begitu saja untuk konsumsi jangka pendek, bukan membangun masa depan. Orang kaya selalu tanya, bagaimana caranya uang ini bisa beranak? Orang biasa tanya, uang ini bisa beli apa? Bedanya juga terlihat di cara mereka menghadapi risiko. Orang kaya tidak takut kehilangan uang, karena mereka paham. Yang penting bukan uangnya, tapi ilmunya. Mereka bisa kehilangan segalanya hari ini, tapi dalam waktu singkat bisa bangkit lagi. Hal ini karena mereka tahu cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara melihat peluang. Sementara orang biasa lebih sering berpikir pendek. Fokus pada kenyamanan hari ini, bukan kebebasan finansial di masa depan. Orang kaya juga punya satu kebiasaan penting, menunda kesenangan. Mereka paham bahwa setiap keputusan finansial hari ini punya dampak jangka panjang. Kalau mereka dapat bonus atau penghasilan tambahan, mereka nggak buru-buru beli barang mewah. Mereka alokasikan sebagian ke investasi dulu, sisanya baru untuk hiburan. Mereka rela menahan diri dari hal-hal konsumtif agar bisa membangun fondasi keuangan yang kuat. Kalau orang biasa dapat uang tambahan, mereka langsung naik level gaya hidup. Beli gadget baru, makan di tempat mahal, atau jalan-jalan spontan. Sementara orang kaya berpikir, bagaimana caranya uang ini bisa jadi aset baru yang menghasilkan lebih banyak uang. Orang kaya sadar, kesenangan bisa ditunda, tapi kebebasan finansial nggak bisa ditunda. Intinya, yang membedakan orang kaya dan orang biasa bukan soal keberuntungan, tapi cara mereka berpikir, bereaksi, dan mengatur diri sendiri. Kita bahas strateginya ya. Strategi nyata, bagaimana orang kaya mengatur uang mereka secara konkret dan bisa kamu tiru mulai hari ini. Apa yang sebenarnya orang kaya lakukan dalam mengatur uang mereka? Partman, mereka selalu punya rencana keuangan tertulis. Orang kaya memperlakukan uang seperti dado, setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat sekecil apapun. Sehingga mereka tahu persis kemana uang mereka pergi setiap bulan. Orang kaya bukan cuma mengandalkan ingatan. Mereka tahu kalau nggak dicatat, uang akan menghilang tanpa jejak. Mereka pakai tools sederhana, spreadsheet, aplikasi keuangan, atau catatan manual. Sementara banyak orang biasa merasa cukup tahu di kepala, padahal uang sering bocor tanpa sadar. Coba pikirkan, berapa kali kamu beli kopi atau jajan kecil yang kelihatannya sepele, tapi kalau dijumlahkan sebulan bisa ratusan ribu? Kedua, mereka menerapkan sistem pembagian uang. Orang kaya selalu punya struktur keuangan yang jelas. Misalnya seperti ini. 10% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk tabungan dan dana darurat, 2% untuk investasi, 10% untuk hiburan atau hal personal. Mereka tetap menikmati hub, tapi dengan batas dan rencana. Dengan cara ini, mereka nggak perlu merasa bersalah saat ingin menikmati hidup, karena semuanya sudah diatur sejak awal. Orang biasa sering tanpa struktur, semua bercampur di satu rekening. Akhirnya nggak tahu mana yang untuk tabungan, mana yang untuk pengeluaran. Ketiga, mereka menerapkan prinsip bayar diri sendiri dulu. Artinya sebelum bayar tagihan, sebelum belanja, orang kaya sisihkan dulu sebagian uang untuk investasi atau menabung. Ini salah satu kebiasaan penting. Kalau kamu nunggu sisa uang untuk menabung, hampir pasti nggak akan ada sisa. Mereka menabung dulu, baru sisanya untuk kebutuhan. Prinsip ini sederhana tapi sangat kuat. Dan jadi pembeda utama antara orang yang maju finansial dan yang stagnan. Ini bukan soal sisa uang tapi soal prioritas. Keempat, mereka punya dana darurat. Orang kaya selalu siap untuk hal tak terduga. Mereka punya dana darurat setidaknya 3-6 bulan biaya hidup.
Tujuannya supaya nggak panik kalau kehilangan penghasilan atau ada situasi darurat. Mereka juga paham pentingnya asuransi. Bukan karena takut rugi, tapi karena ingin melindungi aset dan rencana jangka panjang. Orang biasa sering menganggapnya tidak penting, sampai bencana datang dan semua tabungan habis. Kelima, mereka belajar terus. Orang kaya membaca buku finansial, ikut webinar, atau diskusi soal keuangan. Mereka memperlakukan pengetahuan sebagai aset. Mereka sadar, dunia keuangan terus berubah dan yang berhenti belajar akan tertinggal. Inflasi, teknologi investasi digital, semua itu bisa mengubah cara kita mengatur uang. Sementara banyak orang biasa berhenti belajar setelah sekolah. Padahal uang terus berkembang, tapi pola pikirnya tetap sama. Keenam, mereka berinvestasi secara konsisten, bukan spekulatif. Orang kaya tahu, investasi bukan tentang menebak pasar, tapi tentang waktu dan konsistensi. Mereka nggak cari hasil instan. Mereka tahu pentingnya waktu dalam investasi. Mereka fokus pada compounding, efek bunga berbunga yang bekerja seiring waktu. Itulah kenapa mereka mulai investasi sedini mungkin meskipun kecil. Orang biasa sering nunggu uang lebih baru mulai, padahal justru waktu yang lebih penting daripada jumlah. Mulai kecil hari ini jauh lebih baik daripada menunggu sempurna nanti. Orang biasa cari hasil cepat, orang kaya cari hasil pasti dan berkelanjutan. Ketujuh, mereka membangun multiple streams of income atau penghasilan dari berbagai sumber. Orang kaya nggak bergantung pada satu sumber pendapatan. Mereka bisa punya pekerjaan utama, bisnis kecil, investasi saham, properti, atau bahkan penghasilan pasif dari aset digital. Tujuannya bukan rakus tapi mengurangi risiko. Kalau satu sumber terhenti, sumber lain tetap jalan. Orang biasa hanya bergantung pada satu gaji. Dan kalau gaji itu hilang, mereka panik. Dan terakhir mereka menjaga gaya hidup tetap sederhana, bahkan saat penghasilan mereka naik drastis. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Banyak orang kaya justru hidup sederhana. Mereka nggak butuh pamer. Karena mereka tahu kekayaan sejati bukan dari tampilan, tapi dari rasa aman finansial. Mereka beli barang berdasarkan fungsi, bukan gengsi. Sementara banyak orang biasa justru terlihat kaya. Tapi sebenarnya hidup dari cicilan ke cicilan. Orang kaya tahu, kekayaan sejati bukan dari seberapa besar uang yang kamu punya, tapi dari seberapa baik kamu mengelolanya. Jadi, mulai dari sekarang, ubah cara berpikirmu. Bedanya orang kaya dan orang biasa bukan soal seberapa pintar atau beruntung mereka, tapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Mulai dari pola pikir, disiplin, cara mencatat, sampai keberanian berinvestasi. Dan gak apa-apa, semua bisan itu bisa kamu pelajari dan tiru mulai hari ini. Karena kaya bukan tentang berapa besar uang yang kamu dapat dari gajimu, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan uang itu setiap hari. Dompet Cerdas AI bantu kamu jadi lebih bijak dan pintar mengatur uang. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu mau belajar bareng menuju kebebasan finansial.